Instalasi listrik 2 grup 2 kabel menggunakan kabel NYM. Kita tes ini untuk grup yang pertama. Kita mulai dengan lampu pertama dan lampu yang kedua. Untuk stop kontaknya kita tes menggunakan sebuah bohlam. Kita colokkan ke stop kontaknya. Kita lanjut ke grup 2-nya dan kita nyalakan lampunya. Setelah lampunya kita nyalakan, kita tes juga bagian stop kontaknya, teman-teman. Nah, kita off-kan kembali. Ini untuk grup 2 dan ini untuk grup yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Ponokayo. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mempraktekkan cara memasang instalasi listrik 2 grup 2 kabel menggunakan kabel NYM. Untuk posisi bola lampu, stop kontak, dan sakarnya sudah saya tentukan di sini. Pemasangan instalasi listrik menggunakan kabel NYM, saya lebih cenderung menggunakan kabel dari produk Bigkabel, teman-teman. Mengapa saya lebih memilih menggunakan produk dari Bigkabel ini? Yang paling menarik di sini bagi saya adalah Bigkabel ini menyediakan banyak varian warna, di antaranya ada warna biru, warna merah, warna hijau, putih, dan kuning. Selain adanya banyak pilihan warna ini dari Bigkabel, Bigkabel ini juga sudah memenuhi standar dari SNI, standar ISO, dan juga LMK. Jadi aman untuk kita gunakan pada instalasi listrik rumah maupun gedung. MCB yang saya gunakan di sini produk dari Schneider seri FT9. Stop kontak dan saklarnya juga produk dari Schneider. Dimana untuk stop kontak dan saklar ini saya menggunakan Schneider Avatar On. Schneider Avatar On ini adalah seri terbaik dari Schneider untuk kelas stop kontak dan saklar. Langsung saja kita mulai instalasinya. Kabel yang pertama sekali saya pasang di sini adalah kabel yang menuju lampu ya teman. Untuk kabel yang menuju lampu di sini saya menggunakan kabel yang berwarna hijau. Selanjutnya kabel yang ke saklar double. Di sini saya menggunakan 2 buah kabel yang turun ke saklar. Sebenarnya kita cukup menambahkan 3 kabel aja yang ke saklar, tetapi karena kita menggunakan kabel yang isi 2, terpaksa kita harus turunkan 2 kabel. Nah, selanjutnya kita pasang line power utamanya. Untuk line power utamanya saya menggunakan kabel berwarna putih. Selanjutnya untuk kabel dari TDOS ke stop kontak saya menggunakan kabel yang berwarna kuning, teman-teman. Setelah kita pasang kabel ke stop kontak, kita lanjutkan pemasangan kabel ke MCB-nya. Ini untuk line power utamanya kita teruskan ke MCB. Untuk kabelnya di sini saya menggunakan kabel yang berwarna putih. Oke teman-teman, setelah grup pertama selesai kita lanjut grup kedua. Kita mulai dari pemasangan kabel yang menuju lampu terlebih dahulu. Kita lanjutkan kabel yang menuju saklar. Di sini kabelnya cukup satu karena saklarnya saklar tunggal. Untuk line power utamanya saya menggunakan kabel berwarna merah. Dan untuk yang ke stop kontak, saya menggunakan kabel berwarna kuning sama dengan grup yang pertama. Langkah selanjutnya saya pasangkan kabel line power utamanya ke MCB, teman-teman. Lebih kurang hasilnya seperti ini untuk pemasangan kabelnya. Langkah selanjutnya di sini kita akan menyambung kabelnya. Kita mulai dari grup yang pertama terlebih dahulu. Kabel yang pertama sekali saya sambung adalah kabel netralnya. Jadi ada 3 cabang, satu dari input dan 2 yang menuju lampu. Selanjutnya yang kita sambung adalah kabel input fasa menuju saklar. Ini kabel yang berwarna hitam yang di sebelah kiri. Oke. Setelah kabel yang berwarna hitam sebelah kiri kita sambung, kita lanjutkan ke kabel yang sebelah kanan. Ini ada 2 kabel. Yang birunya kita sambungkan ke lampu yang kedua dan yang hitam kita sambungkan ke lampu yang pertama. Nah, jadi ada satu kabel berwarna biru yang kita sambung ke kabel yang berwarna hitam ya teman-teman. Dan satunya lagi kita bisa sambung hitam dengan hitam. Nah, ini yang biru dengan yang hitam untuk output dari saklar menuju lampu 2. Kabel yang berwarna biru ini untuk lampu yang kedua dan kabel yang berwarna hitam untuk lampu yang pertama. Nah, kabel yang berwarna hitam satunya lagi untuk fasa inputnya, dan biru yang di sebelah kiri ini tidak kita pasang teman-teman, atau tidak kita pakai ya. Jadi kita isolasi saja dan kita taruh di dalam TDOS-nya. Oke, langkah selanjutnya kita isolasi semua sambungan kabel. Setelah kita isolasi semua sambungan kabelnya, kita lanjutkan pemasangan saklarnya. Nah, teman-teman, untuk saklar yang saya gunakan di sini seperti yang saya bilang di awal video, saya menggunakan saklar dari produk Schneider ya. Nah, kita pasangkan jumpernya terlebih dahulu. Kita pasangkan jumpernya di common atau COM. Untuk
lampu indikatornya ini kita pasang satunya di COM dan satunya lagi di L-nya teman-teman. Nah, kita pasangkan seperti ini. Untuk input fasanya kita pasang di COM dan untuk ke lampu 1 di L1 dan lampu 2-nya juga di L1. Di sini keterangannya di L1 ya, atau di output masing-masing saklarnya. Bagi teman-teman yang belum tahu cara pemasangan jumper dan kabel-kabel saklar double ini, silahkan scroll aja di beranda teman-teman, saya sudah buatkan videonya. Ya, setelah kita pasang, lalu kita pasang kembali covernya ini teman-teman. Kita pindah ke kabel yang menuju stop kontak. Di sini ada 3 cabang ya, netral dan fasa. Netralnya ada 3 cabang dan fasanya juga ada 3 cabang. Netral kita kopel dengan netral, fasa kita kopel dengan fasa. Seperti itu teman-teman. Atau kita sambung dengan fasa ya. Biru kita sambung dengan biru, hitam kita sambung dengan hitam. Lebih kurang seperti itu. Setelah kita sambung, kita rapikan kembali dan kita tutup TDOS-nya. Selanjutnya kita akan memasang stop kontaknya. Karena di sini saya menggunakan 2 kabel saja. Kabel yang berwarna biru saya pasang di netral dan kabel yang berwarna hitam saya pasang di line. Oke, setelah kabelnya kita pasang, kita rapikan kembali dan kita pasangkan baut dudukan ke mangkoknya. Setelah stop kontak ini kita pasang baut dudukannya, kita pasang kembali covernya teman-teman. Kita lanjutkan ke grup yang kedua. Kabel yang pertama sekali saya sambung di sini adalah kabel netralnya. Jadi kabel netralnya ini sebenarnya langsung aja ke lampu teman-teman, tidak ada percabangannya. Setelah kabel netral, kita lanjutkan menyambung kabel output dari saklar menuju lampu. Kabel yang dari saklarnya menggunakan kabel berwarna biru dan yang ke lampu dari TDOS ini menggunakan kabel berwarna hitam. Terakhir, saya sambungkan kabel fasa atau dari line powernya yang berwarna hitam ke yang hitam menuju mangkok saklar. Oke, setelah kita sambung kita isolasi, kemudian kita pasang kembali tutup TDOS-nya. Langkah selanjutnya kita akan memasang saklar tunggal di sini teman-teman. Nah, satu kabelnya kita pasang di CAM atau kamen dan satu kabelnya lagi kita pasang di L. Atau satu kabelnya untuk inputan saklar dan satu laginya untuk output saklarnya teman-teman. Setelah itu kita pasang kembali covernya. Setelah baut dudukannya kita pasang, kita lanjutkan menyambung kabel netral pada TDOS yang menuju stop kontak. Ini 3 percabangan juga teman-teman. Satunya ke MCB, satunya ke arah saklar dan satunya ke arah stop kontaknya. Untuk fasa dan netralnya sama-sama 3 cabang ya. Jadi kita cukup sambung, sesuaikan saja warnanya. Oke, setelah kita sambung, kita isolasi, kita rapikan, dan kita tutup kembali TDOS-nya. Setelah TDOS-nya kita tutup, selanjutnya yang kita lakukan adalah memasang stop kontaknya teman-teman. Kabel yang hitam kita pasang di terminal L dan kabel berwarna biru kita pasang di terminal N. Bagi teman-teman yang sering menggunakan produk dari Schneider seperti saya, Schneider sudah menyediakan aplikasi khusus bagi kita teknisi atau para tukang listrik sebagai referensi. Nah, nama aplikasinya My Schneider Electrician. Teman-teman cukup cari di Play Store aja, sudah tersedia ya teman-teman. Di aplikasi ini kita bisa mendapatkan referensi produk yang update dari Schneider Electric beserta harganya juga teman-teman. Nah, ini sebagai contoh teman-teman bisa lihat di sini. Di aplikasi My Schneider Electrician ini kita bisa mendapatkan berbagai macam reward teman-teman. Reward ini bisa kita peroleh dari unggah faktur. Setiap kita belanja produk Schneider kita bisa unggah fakturnya di sini. Tata cara unggah fakturnya pun sangat mudah teman-teman. Kalian cukup mengisi data provinsi, data kota, lalu kalian cari nama tokonya. Nah, di sini ada kolom pencarian, kalian tinggal cari aja nama toko tempat kalian berbelanja. Selanjutnya kalian bisa unggah faktur dalam bentuk foto. Sebagai contoh di sini ada beberapa faktur saya yang sudah diverifikasi dan ada juga yang ditolak nih teman-teman. Penyebab unggah faktur saya ini ditolak karena dulunya saya belum melengkapi data diri pada aplikasi. Ya teman-teman, kita lanjut pemasangan baut dudukan stop kontaknya ya. Setelah baut dudukannya ini terpasang, kita lanjutkan pemasangan covernya. Ya, teman-teman, langkah selanjutnya yang kita akan pasang di sini adalah kabel dari instalasi ke MCB dan kabel tufurnya ke MCB atau kabel yang dari KWH meter. Ini kabel yang berwarna hitam, ini kabel yang dari KWH meter, teman-teman.
Oke, kita pasang busbar atau sisir MCB-nya terlebih dahulu. Nah, kita pisahkan kabel yang berwarna hitam dengan hitam dan biru dengan yang biru. Kabel yang hitam ini adalah kabel fasa dan biru ini kabel netralnya. Langkah pertama yang kita sambung di sini adalah kabel netralnya, teman-teman. Oke, karena kabel tufur atau kabel dari KWH meter ini lebih besar daripada kabel yang ke instalasi, teknik penyambungannya kita gunakan penyambungan seperti ini. Jadi kita tidak menggunakan metode penyambungan pigtail. Setelah kita lilit, bagian ujungnya kita tekuk, teman-teman. Setelah kabel netral ini kita sambung, kemudian kita isolasi. Setelah kita isolasi, untuk kabel yang berwarna kuning atau kabel RD atau ground, kita isolasi saja bagian ujungnya karena tidak kita gunakan. Di sini kita hanya menggunakan dua kabel saja, kabel fasa dan kabel netral. Kita lanjut pemasangan kabel fasanya. Kabel yang hitam ini adalah kabel fasa, satunya ke grup 1 dan satunya lagi ke grup 2, teman-teman. Oke, lebih kurang seperti ini. Kemudian kabel inputnya kita kencangkan kembali. Setelah kabelnya terpasang semua, kita pasangkan covernya. Sekarang waktunya instalasi ini kita tes. Kita mulai dari grup yang pertama. Kita onkan MCB, saklar untuk lampu 1 dan saklar lampu 2. Stop kontaknya kita tes menggunakan bohlam yang sudah dikonek dengan fitting lampu. Ya, seperti ini, teman-teman. Sudah menyala ya. Dan kita pindah ke grup yang kedua. Kita onkan MCB-nya, kita tes untuk saklar yang ke lampu 1. Lampunya sudah menyala, kita tes juga untuk stop kontaknya, teman-teman. Untuk stop kontaknya juga sudah bisa kita operasikan, teman-teman. Begitulah cara instalasi listrik 2 grup 2 kabel menggunakan kabel NYM. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Oke teman-teman, video kita pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.